Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita atau kajian kita pada malam hari ini menata hati dalam menuntut ilmu. Sebetulnya judul ini adalah judul yang sangat berat. Ya. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan hati seseorang. Ya. Ini bagaikan orang yang bakhil berbicara tentang masalah kedermawanan, atau seseorang yang pengecut berbicara tentang keberanian, ya. Karena amalan hati, ya, adalah amalan yang sangat susah, ya. Sangat susah dilaksanakan. Makanya berkata salah seorang ulama salaf, an-niyah ablaghu minal amal. Sesungguhnya niat itu lebih susah daripada beramal. Kalau beramal itu mudah. Seseorang sholat, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya itu mudah. Tetapi untuk membetulkan niat, menata hati seseorang itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena godaannya begitu banyak, perangkap setannya begitu banyak, dari dalam dan dari luar. Oleh karenanya menata hati itu adalah perkara yang sangat susah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan berusaha, ya, saddidi wa qaribu, ya. Kita akan berusaha bagaimana cara menata hati seseorang ketika dia menuntut ilmu. Perlu kita ketahui keutamaan menuntut ilmu. Para ulama banyak menjelaskan, buku-buku berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Bahkan sebagian ulama mengkhususkan buku khusus berbicara tentang menuntut ilmu. Kalaulah tidak satu hadis ini saja berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, maka sudah cukup. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Subhanallah. Kalaulah keutamaan menuntut ilmu kecuali satu hadis ini saja sudah cukup. Kenapa? Karena ghayah, apa yang dicapai oleh manusia, apa yang dicari oleh manusia di kehidupan ini adalah mencari ridha Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Itu tujuan manusia. Dan Nabi SAW mengatakan cara yang termudah seseorang masuk surganya Allah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Maka itu cara yang sangat mudah seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan sebutkan, ya, bagaimana para ulama terdahulu perhatian mereka terhadap ilmu agama luar biasa. Mereka berkorban,
ya, fisiknya, tenaganya, hartanya dalam rangka menuntut ilmu agama. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah jadikan orang tersebut orang yang faqih, orang yang berilmu. Maka jika Anda lihat ada orang semangat menuntut ilmu, ada orang semangat datang ke kajian, ada semangat orang datang ke majelis taklim, itu pertanda orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah. Pertanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini subhanallah, kalau Allah itu cinta pada seorang hamba, maka rahmat Allah senantiasa meliputi hamba tersebut. Dan bukankah seorang muslim masuk surga bukan dengan amalnya, tetapi dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ingin Allah kebaikan pada dirinya adalah orang yang senantiasa mencari ilmu agama, orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Oleh karenanya penting seseorang mengetahui atau mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu adalah seseorang memperbaiki niatnya. Subhanallah, kadang-kadang ada orang datang belajar atau datang ke majelis kajian, ya. Sebagian ada niatnya karena Allah, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian datang untuk saling curhat, ya, ketemu sama lain, ya, biar bisa ngobrol, ya, ketemu sama jamaah yang lain, bisa saling berbicara. Ada yang menuntut ilmu datang ke majelis ilmu itu sebagai penghibur, ya. Kenapa ditanya kenapa datang? Anu sebagai penghibur aja, ya. Masuk kayak kada-kadai sudah, ya. Sebagai penghibur. Ada orang yang datang majelis ilmu mengikuti tren, ya. Lagi ramai orang-orang berhijrah misalnya. Ini lagi ramai orang datang ke majelis ilmu, saya ikut juga lah datang majelis ilmu. Ini lagi ngetren, ya. Ada orang yang menuntut ilmu karena disebabkan ustadznya, ya. Pokoknya kalau ada ustadz itu saya datang. Kalau ustadz yang lain, karena kau datang, nah, bawaannya ngantuk aja kalau yang lain tuh, ya. Ya. Ada orang yang menuntut ilmu niatnya macam-macam, dan ini terjadi. Percaya atau tidak, ini ada, ya, di masyarakat kita. Ya, ada orang yang menuntut ilmu itu dengan tujuan demikian, ya. Ada tujuannya dunia, tujuannya bukan mencari ilmu agama, tetapi mencari kesenangan di dalam majelis ilmu, bisa ngobrol, bisa bertemu sama seseorang, tujuannya bukan karena Allah. Ada juga orang menuntut ilmu, mencari ilmu agama untuk menyetor muka, ya, setidaknya hadirlah seminggu sekali, ya, biar nggak dikatakan meninggalkan kajian. Ada yang menuntut ilmu agama untuk memperlihatkan identitasnya. Saya ini pemahaman yang sedemikian, saya ini orang salaf datang majelis ilmu, bukan karena Allah dia menuntut ilmunya. Ada orang yang menuntut ilmu betul-betul dia karena Allah. Dia datang ke majelis ilmu untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, dan untuk menjaga ilmu tersebut, untuk mengajarkan manusia. Maka ini yang dicari di dalam menuntut ilmu. Seseorang dia tidak datang ke majelis ilmu kecuali semata-mata karena Allah, bukan mengikuti tren, ya. Bukan mengikuti karena orang ramai ke kajian saya ikut ke kajian, karena ramai orang datang majelis taklim saya pun juga ikut, karena ini majelis taklim yang ramai maka saya pun datang. Maka tidak itu yang dia cari, tetapi yang dia cari di majelis ilmu adalah ilmu itu sendiri, bukan hal yang lain, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Kata Allah, tidaklah kalian diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas, niat, ya, memperbaiki niat karena Allah menuntut ilmu ini sangat berat. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi sallallahu, setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa, dan ini subhanallah, hadis ini kalau kita cermati dalam kehidupan kita zaman sekarang terbukti. Faman kanat hijratuhu, kata Nabi sallallahu, karena barang siapa dihijrahnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia kejar, ya. Ada orang datang majelis ilmu bukan mencari ilmu, tapi bagaimana laku dagangannya di majelis ilmu, ya, ingin cari dunia atau ingin ngejar wanita. Kata Nabi sallallahu, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka dia hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ini subhanallah, ini terbukti. Ada orang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ada orang menuntut ilmu orientasinya bisnis, ya, bagaimana cara dia berdagang. Ya, dia datang hadir di majelis ilmu, tetapi tujuan besarnya bukan menuntut ilmu. Tujuan besarnya bagaimana dia menggait orang biar bisa berbisnis dengan dia. Ada sebagian orang menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu bukan karena apa-apa, karena tujuan-tujuan perkara yang sepele, perkara-perkara dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia, kata Rasulullah, mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Makanya berkata Hisham ad-Dastawai, beliau mengatakan, man talabal ilma li ghairillah mukira bihi. Kata beliau, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka Allah akan mainkan dia. Allah permainkan dia. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka Allah akan mainkan dia. Ya. Ketika orang semacam ini sangat mudah tidak istiqamah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah sangat mudah tergoda dengan fitnah. Sedikit ada musibah diuji oleh Allah, dia tinggalkan sunnah. Sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan, kesempitan harta, dia tinggalkan ilmu agama. Dia tinggalkan perkara-perkara yang wajib. Dia langgar semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ketika menuntut ilmu bukan karena Allah. Dia menuntut ilmu tujuannya ada tujuan dunia. Maka kata-kata beliau, mukira bihi, maka Allah akan bermain dengan dia. Dan sebaliknya, orang yang menuntut ilmu karena Allah, mencari ilmu karena Allah, maka Allah jaga dia. Allah jadikan orang tersebut beramal dengan ilmunya. Allah jadikan orang tersebut tawaduk dengan ilmunya. Allah jadikan orang tersebut menjadi orang yang bagus tutur katanya. Ada sebuah cerita yang menarik. Disebutkan ketika Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika beliau mengarang kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang luar biasa, memuat tentang hadis-hadis Nabi SAW dan athar, ya, perkataan-perkataan para sahabat dan perkataan-perkataan para tabi'in. Ya, kitab yang luar biasa disebut Al-Muwatta
Karena Ahlul Madinah sepakat tentang kitab tersebut, maka disebut Muwatta. Watta Ahlul Madinah, orang Ahlul Madinah sepakat tentang kitab tersebut. Ketika Imam Malik rahimahullah, beliau mengarang kitab ini, datang salah seorang murid beliau mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, kenapa engkau karang kitabul Muwatta? Fa inna fil Madinah fiha muwatta'at." Kata orang ini, "Wahai Imam, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak kitab-kitab yang namanya Muwatta." Ya. Di kota Madinah ini banyak kitab-kitab Muwatta dikarang oleh para ulama. Yang mana kitab-kitab tersebut muatan hadisnya lebih besar daripada hadis-hadis engkau. Di sana ada Muwatta Ibn Abi Dhi'b. Ya, ada Muwatta karangannya Ibn Abi Dhi'b, seorang ahli faqih, seorang dari ahli Madinah. Kata Imam Malik apa? Beliau mengatakan, "Maka lillahi baqin." Kata beliau, sesuatu yang karena Allah pasti akan tersisa, pasti akan terjaga. Dan betul, berjalan waktu demi waktu, berjalan masa demi masa, ganti generasi, tidak diketahui sampai zaman sekarang ini ada kitab Muwatta kecuali kitabnya Muwatta Imam Malik. Tidak didapatkan kitab Muwatta yang terdahulu kecuali kitab Muwattanya Imam Malik. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan, ya. Bahkan dalam karangan beliau pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya penyakit yang paling berbahaya dari seorang menuntut ilmu adalah riya. Ingin dipuji. Ya. Semakin seseorang itu memiliki wawasan yang luas, semakin besar dia diuji dengan ujian riya. Ya. Orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki gelar, semakin tinggi hal tersebut, semakin besar dia diuji dengan keriaan. Ya. Makanya orang kalau lulusan TK misalnya susah dia riya, ya. Tetapi orang yang jadi doktor, ya, atau jadi profesor, ya, maka sangat mudah dia riya, ya. Sangat mudah dia riya. Kalau ada orang lulusan TK itu riya, nah itu keterlaluan, ya, keterlaluan, ya, perasa wah, bisa segala tahu padahal TK aja, SD aja kan dituntung udah tamat. Tapi kalau ditanya masalah agama semuanya bisa. Jawabannya rasanya kayak ini pernah jawabannya. Iya. Apa namanya? Sebagian orang kadang-kadang ya terlalu berani dalam perkara agama, ya. Ditanya masalah agama dia tidak menjawab dalil, tapi jawabannya dengan rasanya kayak ini pernah jawabannya, ya. Rasanya kada boleh. Ya. Jadi dalilnya itu rasanya, bukan Quran dan Sunnah. Ya. Maka semakin tinggi seseorang tersebut, semakin dahsyat ujian riya tersebut, ujian ikhlas tersebut. Makanya kata ahlul ilm, ya, dikatakan oleh Sufyan al-Thawri, beliau mengatakan, "Ma'alatu syai'an asyaddu alayya min niyyati." Kata beliau, tidak ada sesuatu yang aku perbaiki yang lebih susah kecuali niatku. Fa innaha tataqallab. Kata beliau, sesungguhnya niat itu sangat mudah sekali berubah. Ya. Sebentar ikhlas, sebentar riya, ya. Ustadznya ceramah, ya. Ada yang ngantuk di depan, ustadznya berusaha ikhlas. Pas tiba-tiba yang ngantuk ini cagat, dia nyatat, ya. Semangat ustadznya timbul riya. Wah, luar biasa ceramah saya bagus ini misalnya, ya. Maka kata Sufyan al-Thawri, tataqallab, niat itu sangat mudah berubah, ya. Kadang sebentar dia ikhlas, sebentar datang riya, ya. Makanya apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, niat itu ablagu minal amal, susah daripada beramal, itu benar, ya. Karena niat tersebut, ya, hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa ikhlas dia dalam beribadah. Makanya seorang muslim disuruh perbanyak dia meminta kepada Allah agar diberikan taufik di dalam beramal,
agar diberikan taufik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling agung adalah seorang menuntut ilmu. Seseorang memperbaharui niatnya. Kemudian yang kedua, yang paling penting pula, ketika seseorang menuntut ilmu, ya, dalam menata hatinya adalah bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu. Orang zaman sekarang ini kurang sabar dalam menuntut ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan dua hal. Pertama, dengan seseorang membaca Alkitab, membaca buku-buku. Dengan yang kedua adalah dengan seseorang mengambil ilmu itu min afwahis syuyukh, mengambil ilmu itu dari syekh-syekh, yaitu seorang datang di majelis ilmu. Maka ilmu itu didapatkan dengan dua cara. Ketika seorang untuk menghasilkan dua cara ini, mengambil dua cara ini, maka harus bersabar. Ya. Orang zaman sekarang ketika menuntut ilmu itu kurang sabar. Ya. Pengen semuanya instan. Ya. Belajar tauhid sehari sudah bisa. Ya. Faraid 3 jam sudah bisa. Ya. Lebih kada kawa. Ya. Belajar hadis, ya, 10 hari sudah selesai. Ya. Maka pengen instan semuanya, pengen cepat bisa. Tidak seperti itu. Ilmu itu dicari, diambil dengan cara bersabar, ya, dengan bertahun-tahun. Ya. Maka seseorang bersabar dia dalam menuntut ilmu. Baik itu bersabar dia ketika dia datang di majelis ilmu. Ya. Di antara penuntut ilmu yang hakiki, dia tidak membeda-bedakan majelis ilmu. Ya. Selama itu majelis ilmu kebaikan, maka dia tidak akan membedakan. Ya. Maka dia akan bersabar dalam majelis ilmu tersebut. Ya. Sebagian orang kadang-kadang subhanallah tidak bersabar dia ketika hadir majelis ilmu. Ya. Kalau anak datang ke majelis ustadz ini, bawaannya ngantuk aja. Ya. Bahkan anak kalau kada guring, datang sidin guring. Ya. Nah, orang-orang yang tidak bisa tidur, susah tidur, kalau datang ke majelis kajian beliau cepat sekali tidur. Ya. Karena berat ilmu yang disampaikan. Ya. Luar biasa. Ada sebagian orang ketika datang majelis ilmu, ya, kalau dilihat itu mendidih otaknya, ya. Sudah kelamaan, sudah habis waktunya, ya. Kalau ibarat air itu sudah limpuar, ya, sudah tidak tahan lagi nampung, ya. Langsung keluar, ya, dari majelis ilmu. Maka orang menuntut ilmu itu bersabar, ya. Sabar itu adalah kunci utama ketika seorang menuntut ilmu, ya. Kadang-kadang seseorang itu digoda oleh syaitan, ya. Ketika dia datang majelis ilmu, ada kajian, melihat bah ustadz ini pembawaannya kada nyaman nah, berat terus pembawaannya nah, kesana kemari ngalih bana dipahami ustadz ini orang-orang tertentu aja, baru saja datang majelis ilmu. Ya. Ini sebetulnya dia tidak sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Dan subhanallah diceritakan Syekh bin Baz rahimahullah, ya, dikatakan yang hadir di majelis ilmu beliau itu bisa dihitung dengan ujung jari. Ya, dengan jari-jari kita bisa dihitung sedikit, ya, 10, 11, 12, ya, sedikit sekali yang hadir di majelis ilmu beliau, ya. Tetapi subhanallah, tidak orang di dunia ini tidak ada yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz. Di mana-mana orang tahu siapa itu Syekh bin Baz, ya. Tetapi yang hadir di majelis ilmu beliau, ya, cuma sedikit, ya. Yang hadir di majelis ilmu beliau cuma sedikit. Pas beliau meninggal, dikenal orang, semua yang ngaku saya hadir di majelis Syekh bin Baz, ya. Ya, semua orang ngaku jadi murid beliau, ya. Padahal yang hadir di majelis ilmu beliau cuma sedikit, ya. Dan ilmu itu butuh kesabaran, ya. Disebutkan Imam Al-Baihaqi rahimahullah, diceritakan oleh Imam Al-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab. Sam'ani menyebutkan bahwa yang diceritakan Imam Baihaqi ini seorang ulama Syafi'iyah, seorang ahli hadis. Beliau memiliki kitab namanya Sunanul Kubra lil Baihaqi, ya. Dan juga kitab yang sangat luar biasa, kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ya, itu dalil dari semua mazhab Syafi'i diambil dari buku itu. Ma'rifatus Sunan wal Athar dan kitab Sunan Kubra. Ini semua dalil dalam fikih Syafi'iyah diambil dari dua kitab ini, dalam dua kitab hadis ini. Beliau diceritakan bahwasanya beliau ini ditimpa penyakit, ya. Akhirnya yang mengharuskan tangan-tangan beliau itu dipotong, ya. Jari jemari beliau itu dipotong, ya. Ketika
Jari jemari beliau dipotong, dan beliau ini orang produktif, suka menulis, ya. Suka menulis. Ketika dipotong jari jemari beliau, maka dikatakan oleh muridnya, kami melihat Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau memegang penanya, ya, menulis dengan pegangan tangannya, dipegang oleh kakinya, ya. Dan setiap hari beliau tulis 10 lembar tulisan atau 10 lembar halaman, dan ditulis dengan tulisan yang begitu baik. Ini lihat bagaimana para ulama bersabarnya mereka dalam menuntut ilmu, bersabarnya mereka dalam mencari ilmu, ya. Maka seseorang ketika menuntut ilmu biasakan bersabar mendengarkan ceramah, ya. Karena walaupun ceramah itu diulang-ulang, ya, walaupun ceramah itu diulang-ulang, pasti ada faedah yang kita dapatkan yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Makanya kalau kita pergi, ya, ke negara Arab sana, ke kota Madinah dan yang lainnya, setiap tahun pelajarannya itu aja diulang, ya. Pelajarannya itu aja setiap tahun. Kalau ada daurah, ya, ada kajian, itu saja. Tapi subhanallah, setiap kita duduk di majelis ilmu tersebut, setiap kitab itu lagi yang dibahas, setiap itu pula kita mendapatkan faedah. Karena ilmu itu semakin diulang, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah pemahaman seseorang, ya. Ilmu berbeda, orang menuntut ilmu itu sekali, ya, dia pernah mendengar pembahasan ini, dia dengarkan yang kedua kali, bertambah pemahaman dia, tambah bagus pemahaman dia. Dia dengarkan yang ketiga, bertambah ilmunya, bertambah faedahnya, ya. Maka tidak akan pernah merugi seseorang itu mengulang ilmu tersebut. Setidak-tidaknya bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersabar itu penting, ya. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam menghadiri majelis ilmu, bersabar dalam mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang guru, bersabar dalam kita menerima apa yang disampaikan, ya, walaupun itu susah mungkin dicerna oleh sebagian orang, maka kita berusaha bersabar, ya. Dan tanpa seorang tersebut membeda-bedakan. Makanya ciri orang yang sukses dalam menuntut ilmu, dia tidak akan pernah membeda-bedakan. Selama itu adalah kebaikan dan dia ada waktu untuk menghadiri, dia akan hadiri, ya. Kebanyakan kita tidak sukses menuntut ilmu, ya, disebabkan suka membeda-bedakan, ya. Suka membedakan majelis, ini majelisnya kada rame, kada jadi, kada sedatang. Ini majelisnya rame, ini datang, ya. Ini sebab orang itu tidak sukses dalam menuntut ilmu. 15 tahun menuntut ilmu, membaca kitab bahasa Arab tidak bisa. 15 tahun menuntut ilmu, tidak ada Quran yang dihatamkan, tidak ada tafsir yang dihatamkan. 15 tahun menuntut ilmu, tidak pernah lihat kitab Sahih Bukhari. Itu disebabkan seorang sering membeda-bedakan majelis-majelis ilmu, ya. Maka ilmu itu semuanya baik, dan seorang muslim jika dia memiliki kesempatan waktu, datangi majelis ilmu tersebut, siapapun, selama yang disampaikan oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, selama yang disampaikan oleh ustaz yang kredibel, ustaz yang terpercaya, ustaz yang memiliki pemahaman yang benar, maka datangi majelis ilmu tersebut. Maka kalau Anda perhatikan, zaman dahulu orang menuntut ilmu 10 tahun, 15 tahun, dia menjadi ulama besar. Murid-muridnya Imam Ahmad tidak terhitung di antara mereka menjadi ulama. Murid-muridnya Imam Bukhari tidak terhitung di antara mereka menjadi ulama, ya. Ada sebagian kita kadang-kadang mungkin duduk di majelis ilmu itu puluhan tahun, puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetapi ketika ditanya satu hadis saja dia tidak hafal. Ketika ditanya satu ayat saja dia tidak tahu tafsirnya dengan cara yang benar. Maka ini pertanyaan, kemana di waktu 15 tahun tersebut ilmunya? Apa yang dia lakukan? Ketika dia majelis ilmu, apa yang dia lakukan? Maka ini pertanyaan besar, ya. Maka ini, dan ini banyak di tempat kita, ya. Orang menuntut ilmu lama, 10 tahun, 15 tahun, satu hadis pun ada yang tidak hafal, padahal sudah lama menuntut ilmu. Bahkan perkara-perkara yang penting di dalam perkara agama tidak tahu. Perkara rukun iman misalnya, perkara tentang masalah akidah, perkara masalah tentang tauhid tidak tahu. Ini pertanyaan besar, ya. Dan antara sebabnya orang itu tidak berhasil menuntut ilmu karena dia suka membeda-bedakan majelis ilmu, ya.
suka membeda-bedakan tempat kajian. Maka hadirlah majelis ilmu tersebut selama kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu. Ya. Maka seorang berusaha, dan tidak ada waktu yang berharga yang dihabiskan oleh seorang muslim kecuali menuntut ilmu. Kadang-kadang waktu kita ini banyak terbuang dengan percuma. Kita subhanallah, kita rela berjam-jam kadang-kadang berbicara di luar tentang perkara yang tidak bermanfaat, perkara dunia. Kadang-kadang kita bisa menghabiskan berjam-jam waktu kita dalam hal-hal tersebut tanpa kita bosan. Ya. Kadang-kadang saya sendiri merasakan, kadang-kadang kalau kita berbicara sama orang tentang perkara dunia, perkara yang tidak ada manfaatnya, ya, kadang-kadang sejam 2 jam tidak merasa lelah. Ya. Tetapi ketika seseorang hadir di majelis ilmu 50 menit saja, ya, yang bisa konsentrasi 50 menit saja waktunya, 10 menit saja dia bisa konsentrasi. Sisanya menghayal kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sabar dalam menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, ya, di antara seorang menata hatinya ketika dia menuntut ilmu adalah seorang tersebut dia semangat, ya, semangat dalam menuntut ilmu, ya, semangat, ya. Karena orang itu kadang-kadang, ya, ada waktu-waktu yang menyebabkan orang tersebut malas menuntut ilmu. Ya, ada kita tuh kadang-kadang semangat, ya. Kadang-kadang kita tuh malas dalam menuntut ilmu. Maka seseorang muslim hendaknya dia semangat dalam menuntut ilmu. Ulu himmah, ya. Memiliki semangat yang luar biasa. Kalau kita menengok, ya, sebagian para ulama salaf, bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka dalam menuntut ilmu. Dikatakan Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau disebutkan bahwasanya beliau setiap kali, ya, masuk ke rumah beliau, ya, beliau tumpuk buku beliau di samping beliau. Setiap kali istrinya melihat Imam Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri ini adalah, ya, beliau ada disebut Amirul Mukminin fil hadis, ya, disebut Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, ya. Imam Az-Zuhri ini dikatakan orang yang luar biasa hafalannya, ya. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, ya, wahai Imam, apakah kamu hafal seluruh hadis Nabi SAW? La, kata beliau, tidak. Anisfuhu, ditanya lagi, apakah separuhnya wahai Imam kau hafal hadis Nabi SAW? Iya, kata beliau, saya hafal separuh dari hadis Nabi SAW. Imam yang luar biasa, makanya beliau disebut Amirul Mukminin. Ketika setiap hari beliau, ya, ketika balik ke rumah beliau menumpuk buku beliau di hadapan beliau. Istrinya ini setiap kali melihat Imam Az-Zuhri ini demikian, istrinya sambil berkata, demi Allah, katanya, kalau Imam Az-Zuhri ini menikah 2 dan 3 itu lebih baik bagi dia ketimbang dia menghabiskan waktunya dengan membaca buku ini. Kecemburuan saya, kata dia, kata istrinya, lebih besar kepada bukunya ketimbang dia menikah lagi. Ya. Ini menunjukkan bagaimana wanita pada asalnya, wanita itu tidak ada yang rela di madu, ya, tidak ada yang mau di poligami pada asal wanita, ya. Sampai-sampai istrinya berkata demikian, ya. Bagaimana luar biasanya Imam Az-Zuhri tersebut belum menghabiskan waktunya dengan menghabiskan membaca buku. Sampai-sampai kata istrinya buku tersebut lebih dia cemburui ketimbang Imam Az-Zuhri tersebut menikah dengan istri yang kedua dan ketiga. Semangat yang kuat, ya, semangat yang kuat ini akan memompa seseorang dalam menuntut ilmu, akan memperbaiki hati seseorang. Semangat yang kuat ini akan mencegah seseorang dari fitnah-fitnah ketika seorang menuntut ilmu. Fitnah-fitnah dalam menuntut ilmu itu banyak. Ada fitnah, ya, fitnah dalam menuntut ilmu tersebut sangat banyak. Pertama, kadang-kadang orang menuntut ilmu itu ada aja kesalahpahaman. Timbul rasa dengki, timbul rasa benci, timbul rasa permusuhan, timbul rasa tidak senang satu dengan yang lain. Itu ada saja ketika seorang menuntut ilmu. Karena syaitan itu haris, syaitan itu semangat untuk menjadikan manusia itu bertengkar, semangat menjadikan manusia tersebut berselisih. Maka semangat yang kuat dalam menuntut ilmu itu bisa mencegah fitnah-fitnah semacam ini, mencegah seseorang, terhindar seseorang dari hal-hal fitnah semacam ini.
Berapa banyak orang kadang-kadang meninggalkan majelis ilmu, futur dia, tidak mau lagi datang kajian, ya, karena tidak memiliki semangat yang kuat. Ada masalah sedikit di jamaah, salah ngobrol, ya, mungkin kata-katanya agak pedas misalnya, kata-katanya agak kasar misalnya, sudah tinggal kada mau lagi datang ke masjid. Ya. Atau ustadznya mungkin salah dalam menegur misalnya, agak keras misalnya menegur di waktu ceramah misalnya, "Oh, kenapa tuh guring? Bangun." Sarek, kada hendak lagi datang di majelis ustadz tersebut misalnya. Ya. Ya. Maka semangat yang kuat tersebut, orang kalau memiliki ulu wa himmah, maka dia tidak akan mempedulikan hal semacam ini. Ya, mau diapakan, ya, mau dimaki-maki, mau disambati orang, mau orang berkata kasar sama saya, maka tidak peduli. Himmah saya adalah, semangat saya adalah menuntut ilmu. Ya. Ulu wa himmah. Ya. Maka semangat yang kuat ini, inilah yang dicontoh sebetulnya, dan ini yang dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Ya. Semangat dalam membaca buku, subhanallah. Kita ini kadang-kadang muqassir sekali, ya. Kita ini kadang-kadang subhanallah buku sing banyakan di rumah, ya. Baik itu buku terjemahan, baik itu ayat suci Al-Qur'anul Karim berserta tafsirnya, baik itu buku-buku agama yang lain. Tetapi kadang-kadang kita subhanallah, ya, sangat sedikit kita mengosongkan waktu kita, mengusukkan waktu kita untuk membaca buku. Karena menuntut ilmu itu selain hadir di majelis ilmu adalah seseorang dengan banyak membaca. Kita subhanallah kalau membaca, ya, setengah jam sudah kewalahan, ya, sudah kemana-mana pikirannya, ya. Tetapi kalau berbicara 1 jam 2 jam tidak masalah, ya, betah, ya. Ini ulu himmah, orang yang memiliki semangat yang kuat menjadikan dia semangat dia dalam membaca, ya. Makanya Al-Jahid disebutkan, Jahid ini adalah seorang ulama lughah, ya. Dikatakan beliau ini adalah kutu buku, ya. Orang yang luar biasa senang baca buku. Sampai, ya, jadi beliau itu tidak bisa melihat perpustakaan. Kalau ada perpustakaan, ya, beliau sewa, ya. Beliau sewa perpustakaan tersebut, tidak boleh masuk kecuali setelah beliau menghatamkan buku itu semua, ya. Maka setiap ada perpustakaan beliau sewa, ya, disewa sama beliau, kemudian beliau baca semua sampai selesai, bawa orang lain boleh masuk, ya. Kalau kita sebaliknya, ya, siapa yang mau membaca buku anak? Ya. Siapa yang mau membaca buku-buku di perpustakaan? Tidak ada, susah. Ya. Kenapa? Karena semangat ini tidak ada. Ya. Orang, ya, dan ini kelemahan orang-orang Asia. Ya. Saya tidak mengatakan, ya, ini kelemahan orang-orang di antara kita, ya. Semangat, ya, kadar membaca buku itu lemah. Ya. Maka orang itu semangat dia, ya, menuntut ilmu itu baik dia hadir di majelis ilmu, ya, hadir di tempat-tempat majelis ilmu, juga semangat dia juga membaca buku, ya, membaca buku-buku ilmu agama. Sekarang ini subhanallah di Indonesia ini luar biasa penterjemahan. Hampir semua buku-buku agama itu diterjemahkan, ya. Tinggal kitanya saja mau tidak membaca. Tidak ada di perpustakaan, di HP sudah ada, tinggal di-download, ya. Semuanya ada, ya. Tinggal seseorang tersebut mau membaca apa tidak, ya. Maka butuh orang ketika menuntut ilmu, butuh semangat dia membaca, ya. Dengan seorang banyak membaca, dengan seorang membuka wawasannya, maka bertambah ilmunya. Makanya ketika antum menuntut ilmu itu tidak perlu, ya, menghabiskan waktu bertahun-tahun. Kadang-kadang sebuah masalah itu dengan seseorang sering hadir majelis ilmu, dengan dia sering membaca, kadang-kadang sebuah permasalahan tersebut, ya, seharusnya diselesaikan setahun. Orang kalau rajin membaca, rajin hadir di majelis ilmu, mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan dia menyelesaikan permasalahan. Dalam 1 bulan dia bisa memahami ilmu-ilmu agama. Dalam satu bulan dia bisa memahami ilmu-ilmu yang usul dalam masalah ilmu fikih misalnya. Dalam 1 bulan kadang-kadang seorang tersebut paham dia dalam ilmu hadis, karena dengan dia sering hadir di majelis ilmu, dengan dia sering banyak membaca buku agama, menjadikan dia tertarik, ya, akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini azan dulu kah? Azan dulu.
Kemudian yang terakhir ya, ketika seorang ya menuntut ilmu, menatah hati dalam menuntut ilmu, yang terakhir dan ini yang paling penting ya, bahwasanya hendaknya dia mencari ilmu di tempat-tempat yang terpercaya, mengambil ilmu di tempat-tempat yang terpercaya. Jangan seseorang ya mencari ilmu agama ya, sudah semangat ya, tetapi dia hadir di mana saja, di majlis ini hadir, di majlis ini hadir, dan di majlis-majlis yang tidak diketahui apakah yang menyampaikan tersebut ya, bagaimana orang yang menyampaikan tersebut ya, tidak mengetahuinya. Maka jangan demikian. Maka hendaknya seorang mengambil ilmu itu dari orang yang terpercaya, dari orang yang diakui dengan ilmunya. Berapa banyak kadang-kadang, apalagi pemula, apalagi orang yang menuntut ilmu agama, baru-baru menuntut ilmu agama. Biasanya orang yang semangat menuntut ilmu agama ini, pertama-tama kali belajar ini semangat ya, mengambil dari mana saja. Yang penting belajar, udah dari mana aja, yang penting didatangi. Ini bahaya. Ya. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan seseorang tersebut terjerumus ke dalam kesalahan, bahkan terjerumus dalam kesesatan. Ya. Karena orang pemula tersebut dia tidak tahu. Kalau dia mencari ilmu pada orang-orang yang tidak terpercaya, ya, dia tidak tahu yang disampaikan itu benar apa salah. Ya, dia tidak tahu hadis yang disampaikan tersebut bagaimana penafsiran yang benar. Kadang-kadang orang tersebut karena minimnya ilmu, ya, dia tidak bisa membedakan. Dia tidak bisa membedakan. Oh, ternyata bahari yang diajarkan Ustaz Semanto salah, si Dini yang bujurnah. Ya. Padahal yang orang ini dia tidak bisa, dia tidak memiliki alat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka orang menuntut ilmu itu, carilah ilmu itu di tempat-tempat yang terpercaya, di sumber-sumber yang terpercaya, di ustaz-ustaz yang diakui keilmuannya. Dan ini dicontohkan, dan ini banyak terjadi kalangan ulama terdahulu. Akibat mereka disebabkan mencari ilmu yang salah. Ya, disebutkan, dan ini bahaya ya. Disebutkan Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini adalah seorang khawarij. Dulunya dia ada ahli hadis, orang yang luar biasa hafalannya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengeluarkan hadis Imran bin Hattan ini dalam kitab sahihnya. Imran bin Hattan ini adalah orang yang luar biasa dulunya, orang yang sunnah, sesuai dengan sunnah. Tetapi kemudian beliau menikahi dengan seorang wanita dari orang khawarij. Ya. Wanita dari orang khawarij. Khawarij ini adalah pemahaman dulu, pemahaman yang mengeluarkan orang-orang yang berbuat dosa besar dari Islam. Orang yang berbuat dosa besar maka dia sudah keluar dari Islam. Ini pemahaman khawarij. Kalau kita zaman sekarang ini pemahaman radikal. Ya. Dia menikahi wanita ini. Ya. Dan wanita ini dikatakan, dinasihati oleh para teman-teman Imam Hattan, wahai Imran, jangan kau nikahi wanita ini. Ya. Sesungguhnya da'iyatul khawarij. Sesungguhnya wanita ini adalah da'iyah, seorang wanita yang mengajak kepada pemahaman khawarij. Ya, seorang wanita yang berilmu dia. Kata Ibnu Hattan, sesungguhnya saya akan memperbaikinya. Ya, saya akan perbaiki dengan agamanya. Ternyata tidak. Ya, malah Ibnu Hattan berguru dengan istrinya, sehingga dia menjadi orang khawarij sampai akhir hayatnya. Ini bayangkan, seorang yang luar biasa dalam keilmuannya. Ketika dia salah, maka dia terjerumus dalam kesesatan. Bagaimana dengan orang yang pemula? Bagaimana dengan orang yang baru belajar ilmu agama? Karena ilmu itu sangat luas. Ya. Ilmu itu sangat luas. Kita mengetahui zaman sekarang, kita mungkin berpendapat sekarang ini, oh ternyata ini yang rajih, ternyata ini yang kuat. 10 tahun lagi nanti akan tertawa dengan pendapat kita yang dahulu. Ya. Kenapa? Ilmu itu luas. Ya. Ilmu itu sangat luas sekali. Ya. Oleh karena itu, bagi orang yang menuntut ilmu agama, jangan asal-asal datang majelis ilmu. Jangan asal-asal mengambil dari sumber. Ambillah dari sumber yang terpercaya. Tuntutlah ilmu tersebut. Ambillah ilmu tersebut di majelis-majelis yang terpercaya. Ya. Ketika seorang sudah banyak ilmunya, sudah bisa membedakan, maka nggak apa-apa dia datang ke majelis ilmu. Ya, kalau dia bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang benar. Ya. Tetapi pada asalnya, seseorang ketika datang ke majelis ilmu, maka hendaknya dia datang ke majelis ilmu yang terpercaya, majelis ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, majelis ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang diakui keilmuannya. Maka hadiri majelis tersebut. Ya. Kalau seorang sudah banyak ilmunya, sudah bisa membedakan misalnya,
Kalau seandainya dia datang ke majelis ilmu tidak dia ketahui dan dia bisa membedakan, maka tidak ada masalah. Ya, kalau dia bisa membedakan. Tapi permasalahannya orang yang tidak bisa membedakan. Sedangkan Imam Nahatan orang yang ahli saja dalam ilmu agama, seorang perawi hadis, ya, maka bisa terjerumus dalam kesesatan. Bagaimana dengan orang yang mungkin ya tidak seperti beliau dalam keilmuannya, maka akan mudah sekali terjerumus ke dalam kesesatan, terjerumus ke dalam kesalahan. Oleh karenanya ini penting ya bagi orang yang menuntut ilmu, jangan asal sembarang ya mengambil sumber, baik itu mencari di internet, baik itu ya mendengarkan kajian, baik itu misalnya datang di majelis ilmu, maka datanglah pada sumber yang terpercaya. Saya tidak tahu Ustaz di mana, maka bertanya dengan orang-orang yang kita yakini keilmuannya, bertanya kepada orang-orang yang kita anggap bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ini gimana Ustaz, bagus apa tidak? Ya. Karena butuh seorang tersebut bertanya. Jangan dia menghukumi dengan pendapatnya, dengan otaknya. Ya, kadang-kadang orang yang semangat menuntut ilmu itu, ya, dia sangat mudah ya. Apa saja disampaikan kepadanya akan diterima. Ya. Karena dia tidak memiliki filter. Ya, tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah, mana yang disampaikan sesuai dengan hadis, mana yang syubhat, mana yang cuma sekedar omongan biasa, mana omongan yang berdasarkan ilmu. Maka butuh ya seorang itu bertanya kepada orang yang dianggap ia memiliki ilmu, orang yang dianggap dipercaya keilmuannya. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang bertanya langsung silahkan pula. Kalau yang lewat kertas silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau gini Ustaz, biasanya ada orang itu bertanya, saya baru kenal sunnah, kira-kira ilmu apa yang harus saya pelajari dulu gitu Ustaz? Ada buku apa yang harus saya beli untuk dibaca? Jazakallahu khairan. Pertanyaannya, orang yang baru belajar itu apa yang dipelajari? Pertama, orang yang baru belajar, maka pertama yang hendaknya dia pelajari adalah perkara akidah, perkara yang penting. Ya, ini adalah hal yang paling asasi ketika seseorang belajar. Ya, maka mengenal sunnah pertama kali dia belajar ilmu akidah. Ya, akidah itu apa? Dia mengenal arkanul iman, dia mengenal rukun iman yang 6. Ya. Pertama dia mengenal iman kepada Allah itu apa saja, ya. Apa itu iman kepada Allah, ya, pembagiannya semacam apa, ya. Maka rukun iman 6 ini yang dia pelajari, ya. Maka ini hal yang pertama mendasar ketika seseorang mengenal sunnah. Maka ilmu akidah, ya, ilmu berkaitan tentang masalah tauhid, maka itu yang didahulukan, ya. Dan semua ilmu itu bagus, ya. Semua ilmu itu bagus, tetapi ada aulawiyat yang didahulukan. Ya, belajar tauhid, belajar akidah, ya, maka itu yang didahulukan, ya. Baru setelah itu ilmu-ilmu yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagi Ustaz, Ya. apa bedanya manhaj, akidah dan tauhid? Karena biasanya ada yang bilang orang itu manhajnya menyimpang tapi akidahnya lurus. Iya. Baik. Jazakallahu khairan. Sebetulnya tauhid, manhaj itu bagian dari akidah. Ya. Tauhid dan manhaj itu bagian dari akidah. Tetapi sebagian orang membedakan antara akidah dengan manhaj. Tetapi pada asalnya akidah itu termuat di dalamnya tauhid, termuat di dalamnya manhaj. Itu asalnya. Taib. Kalau ingin dipisahkan, ya, kalau ingin dipisahkan, maka akidah itu, ya, yang dimasukkan dengan akidah, ketika seorang berbicara tentang akidah, maka yang dimasukkan dengan akidah itu adalah arkanul iman sittah. Ya. Yang dimasukkan dengan akidah itu adalah rukun iman yang 6. Ya. Ketika seorang, maka akidah itu tidak akan keluar dari pembahasan rukun iman yang 6 secara umum, ya, secara global. Maka ketika kita berbicara akidah, antum ketika belajar akidah, ya, tentang masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, maka antum akan belajar cuma dari salah satu rukun iman yang 6 saja, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang masalah syirik, maka itu kembali kepada rukun iman. Maka
Kalau yang dimasukkan akidah itu, maka pembahasan yang dimasukkan akidah itu adalah seseorang mempelajari rukun iman yang 6 secara terperinci. Ya. Itu yang dimasukkan dengan akidah. Adapun manhaj, ya. Manhaj itu adalah sikap beragama seseorang. Bagaimana cara sikap dia beragama. Contoh misalnya, kadang-kadang orang tentang masalah cara beragamanya berbeda. Ya, sama-sama menjalankan sunnah, tetapi cara sikap beragamanya berbeda. Misalnya gimana? Contoh misalnya, Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki usul-usul. Setidaknya ada 9 usul Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, 9 dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya mereka taat terhadap pemimpin. Ya, taat terhadap pemimpin waliul amr. Ini sikap Ahlussunnah, sikap beragama mereka. Karena taat terhadap pemimpin itu bagian dari ibadah, bagian dari agama. Ya. Ada seseorang mengatakan, enggak, saya kalau ini pemimpinnya bah kada hendak Anda taat ya. Ya. Kada hendak Anda kalau pemimpinnya semacam ini kada taat ya. Apa pemimpinnya luar biasa. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Dia menjaga lisan mereka, tidak mencela pemimpin, ya, tidak menghujat pemimpin di depan umum, ya. Nah, ini sikap dalam beragama. Dan ada sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam beragama misalnya. Ahlussunnah wal Jamaah ini manhaj. Ahlussunnah wal Jamaah tersebut ketika mereka beragama, mereka ya mendahulukan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, mendahulukan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas segalanya. Ya. Kemudian ada orang mengatakan, enggak, saya kalau ada As-Sunnah misalnya bertentangan misalnya dengan akal saya, dengan akal sehat, maka saya dahulukan akal. Ya. Maka ini cara sikap yang salah. Dan antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah mereka ketika menafsirkan hadis misalnya, mereka tafsirkan dengan atau menafsirkan Al-Qur'an, mereka menafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami hal tersebut. Ada sebagian orang enggak, saya memahami ini tidak dengan pemahaman para sahabat. Saya memahami ini dengan cara pemahaman akal saya, atau dengan cara pemahaman dari sisi bahasa misalnya. Maka ini yang disebut dengan manhaj, sikap dalam beragama. Baik itu sikap terhadap pemimpin, ya, terhadap seorang pemimpin, baik itu sikap ya terhadap seseorang dalam memahami nas, ya. Maka ini juga bagian dari manhaj. Intinya biasanya ulama berbicara tentang manhaj itu biasanya berbicara tentang dasar-dasar pokok-pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana pokok Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 9 yang disebutkan oleh para ahlul ilm, ya. Di antaranya pokok Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, di antaranya mereka mengatakan bahwa wajib taat terhadap pemimpin, tidak mengkafirkan kaum muslimin yang berbuat dosa besar, ya. Kemudian mereka memuliakan para sahabat Nabi SAW dan mencintainya dan memuliakan keluarga Nabi SAW. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian mereka mengharamkan keluar terhadap pemimpin, ya. Ini diantara usul-usul Ahlussunnah wal Jamaah. Maka biasanya manhaj berbicara tentang masalah demikian. Nah, itu kalau mau dibedakan. Tetapi sebetulnya tidak ada pembedaan, karena manhaj itu sebetulnya bagian dari akidah. Wallahu a'lam. Baik. Kita jawab dari kertas, ya. Bolehkah menuntut ilmu dengan tujuan memperbaiki akhlak dan tabiat yang kurang baik? Bagaimana cara meniatkan menuntut ilmu hanya karena Allah, ya. Pertama, seorang menuntut ilmu itu, ya, kalau dia karena Allah, ya, maka otomatis akan memperbaiki akhlaknya. Karena ilmu itu memperbaiki akhlak seseorang. Ketika seorang menuntut ilmu, maka otomatis dia memperbaiki akhlak seseorang. Maka tidak mengapa seseorang ketika menuntut ilmu, mudah-mudahan saya dengan menuntut ilmunya akhlak saya berubah, maka tidak mengapa. Karena itu bagian dari menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari seorang menuntut ilmu karena Allah. Ya, seorang menuntut ilmu karena Allah agar bertambah imannya, agar bertambah baik akhlaknya. Ini bagian dari menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa. Terus bagaimana cara meniatkan menuntut ilmu karena Allah, ya?
Bukan seorang mengatakan saya berniat karena Allah, sudah ikhlas, enggak ya. Ikhlas tidak demikian. Tetapi ikhlas itu ya sesuatu yang ada di hati ya, yang mana seseorang tidak tidak mencampur adukkan apa yang dia niatkan tersebut dengan harapan pujian manusia atau imbalan dunia. Itu yang dimasukkan dengan ikhlas ya. Baik. Ini tulisannya saya susah membaca ini, tapi saya berusaha untuk memahami. Ya ini cara membedakan menuntut ilmu pada majelis ahli bid'ah, apakah termasuk tidak sabar dalam menuntut ilmu, padahal kita masih awam dalam menuntut ilmu. Ya intinya bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakan ya majelis sebetulnya gampang ya. Membedakan majelis ilmu yang mana majelis tersebut berdasarkan Quran dan Sunnah, dan majelis ilmu yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang pertama majelis ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka setiap perkataannya, setiap hukum yang disebutkan mereka berdalil dari Quran dan Sunnah. Kemudian berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jika yang dikatakan itu Quran dan Sunnah, kemudian ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat, maka itu majelis ilmu yang sunnah, ya majelis ilmu yang sunnah. Maka dari situ, jika seandainya juga tidak bisa membedakan, maka bertanya dengan ustadz yang dipercaya. Apakah ini saya layak hadir di majelis ilmu ini? Apakah tidak? Maka bertanya. Dengan seorang bertanya, dia sangat mudah membedakan mana majelis ilmu yang bermanfaat, mana majelis ilmu yang tidak membuahkan pada diri kita ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang laki-laki, ibu-ibu bertanya silahkan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menanggapi pemahaman atau anggapan sebagian masyarakat bahwa yang mengetahui yang hak dan batil hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak patut menilai perbuatan seseorang benar atau salah. Nah, ini pendapat yang keliru ya. Kenapa? Kalau begitu kantor polisi kededa maling kena. Polisi kada boleh nangkap maling karena yang tahu itu hanya Allah ya, baik dan buruk ya. Maka ini bahaya pemahaman semacam ini ya. Nanti orang ngaku rumah, ya ini rumah ana. Oh enggak, ini rumah saya. Yang tahu benar dan salah itu hanya Allah, antum tidak berhak memutuskan. Ini bahaya. Apalagi nanti istri, ini istri saya. Ya. Oh, ini istri ana. Yang tahu benar dan baik itu hanya Allah, antum tidak berhak. Ini bahaya pemahaman semacam ini. Tidak ada yang bisa hidup di dunia ini, ya. Ini pemahaman yang keliru, ya. Orang-orang semacam ini sebetulnya ya, kalau dihadapkan dengan realiti yang ada, sebetulnya dia tidak bisa hidup ya. Dia tidak bisa hidup, bahaya dia ya. Orang bikin semacam ini nanti tinggal datang aja ke rumahnya. Mohon maaf, rumah antum itu rumah saya. Enggak, ini rumah saya katanya. Ya, antum bagi pendapat antum tidak boleh ini mengklaim rumah antum ya. Kita harus separuh ya, karena baik dan betul itu hanya Allah yang mengetahui ya. Maka antum orang ketemu semacam ini datangi aja ya. Datangi aja ya. Dan orang-orang semacam ini kadang-kadang ya terlalu mengedepankan akal ya, mengedepankan akal. Ini tidak baik ya. Dan ini pernah terjadi ya. Ada seorang syekh ya, dia menyebutkan tentang hadis Nabi SAW. Kata beliau, perempuan itu nisfu aqlin wa dinin. Perempuan itu kata Rasulullah separuh agama dan separuh akalnya. Kemudian ada seorang wanita ya, saat itu seminar. Seorang wanita, dia tidak berjilbab ya, tapi di tempat lain dia bertanya ya, sesungguhnya kami para wanita, katanya, sesungguhnya kami para wanita ini adalah, kalau di kelas saya dulu katanya di perkuliahan ranking 1 terus mengalahkan laki-laki katanya. Bagaimana saya dikatakan separuh akal dari laki-laki, sedangkan saya
di perkuliahan, di sekolah mengalahkan laki-laki. Ya. Nah ini dia menafsirkan hadis tersebut dengan akalnya. Padahal penafsiran hadis tersebut bukan demikian. Ya, untung saya pintar jawabnya. Kata beliau bahwasanya yang separuh akal yang dimaksudkan di sana adalah separuh agama yang masuk di sana adalah istri-istri Nabi, Aisyah, Khadijah, Fatimah, ya, dan wanita-wanita muslim yang lainnya. Itu yang dimasukkan separuh akal, separuh agama. Ama anti katanya, adapun kamu katanya la aklan wala dinan, tidak ada akalnya dan tidak ada agamanya katanya. Ya. Karena dia tidak berjilbab, tidak apa macam, ya. Maka tidak ada akal dan tidak ada agamanya. Makanya separuh akal itu adalah semua wanita. Nabi menjelaskan separuh akal dia kenapa? Karena persaksian dia sebanding dengan 2 persaksian laki. Dia separuh agama kenapa? Karena dia ada haid dan nifas, sehingga dia berkurang ibadahnya daripada kaum laki-laki. Itu yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bagaimana menata hati semoga bagaimana menata hati supaya kita istiqomah Ustaz. Sedangkan tak kala kita tahu itu sudah tahu hukumnya apa, kadang kita malas melaksanakan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Untuk menata hati supaya kita semangat lagi Ustaz. Iya. Baik. Menatih hati agar seorang tersebut istiqomah dalam beribadah. Pertama ya, orang itu kadang-kadang ada 2 ya. Ada orang itu dari dasarnya semangat ya. Dari awalnya semangat ya. Emang sudah diciptakan dari awal semangat, napa-napa semangat. Kalau nuntut ilmu semangat ya, begawi pun semangat. Emang dari awalnya kayak itu ciptaannya, semangat. Ada orang tipikal kalau datang kajian, anak-anak kalau datang kajian saya ngantuk aja bawaannya. Mendengarkan kajian iya juga guring aja bawaannya, ya. Membaca buku palingan 5 menit sudah nguap-nguap ulun seteh. Nah ini siapa nih Ustaz? Nah ini orang pengoler emang, ya. Ya. Ini tipikal pengoler ini emang susah, ya. Ini tipikal. Nah, orang semacam ini cara istiqamah, ya. Cara yang pertama adalah lingkungan, ya. Lingkungan itu penting, ya. Untuk seorang tersebut agar istiqamah ya. Orang kalau lingkungan baik ya, semangat seorang ibadah. Antum nggak usah orang umrah ya datang ke kota Madinah misalnya. Dia berpakaian jilbab ya, jilbab ibadah kita tuh jilbab seadanya, malu dia orang ya. Kalau orang sudah berhuni ya di Mekah atau di Madinah ya, bertinggal sebulan 2 bulan, maka orang pasti kalau pakai jilbab segitiga misalnya di kampung kamu pasti malu. Ya pasti malu. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung, lingkungannya orang tertutup. Ya makanya banyak orang Indonesia kalau datang ke Arab sana pakai cadar ya, balik enggak pakai cadar. Kenapa? Karena lingkungan itu luar biasa mempengaruhi seseorang. Makanya kita disuruh mencari lingkungan yang baik. Ya lingkungan yang baik itu terutama suami, istri ya itu harus baik. Itu lingkungan yang terdekat ya. Kemudian lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga itu mempengaruhi seorang itu istiqomah dalam beribadah ya. Maka lingkungan penting ya. Ini motivasi seorang untuk agar bisa istiqomah. Yang kedua, banyak-banyak membaca sejarah para ulama, kisah kehidupan para ulama salaf ya. Para ulama salaf, bagaimana kehidupan mereka. Dengan kita membaca biografi mereka, kita mengetahui bagaimana sebuah kaum itu mereka bisa mendapatkan kejayaan, mendapatkan bagaimana mereka mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Dengan hal tersebut kita semangat ya. Semangat dalam istiqamah ya. Maka antum kalau waktu-waktu semangat ya. Waktu-waktu semangat itu jangan baca buku jangan baca buku sirah ya. Kalau semangat tuh baca buku-buku yang berat, buku akidah, buku fikih, buku usul fikih ya. Nanti kalau sudah lemah semangatnya baru baca buku sirah. Kalau pertama kali baca buku sirah ya, atau suka baca buku cerita ya, lagi semangat baca buku cerita, nanti pas lagi malas bacanya ya komik, nantinya bacanya novel dan semacamnya ya. Kenapa baca waktu kita semangat tuh baca yang berat-berat ya, baca buku-buku yang berat ya, karena orang ketika dia lemah nantinya, karena orang kadang-kadang pasti ada malas ya, datang kemalasan. Maka pas datang kemalasan tersebut, maka kita baca
buku-buku sejarah para ulama, ya biografi para ulama, ya, sehingga timbul lagi motivasi semangat dalam beribadah, dalam menjalankan sunnah. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan istiqamah, diberikan ketetapan ya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Makanya Ustaz, kalau orang yang terkena syubhatnya sangat besar, Ustaz, yang kita lakukan mendakwai tentang tauhid atau membantah syubhatnya, misalnya seperti tawasul dan yang lain-lainnya. Jadi langkah pertama kita itu seperti apa supaya menyelamatkan akidah seseorang seperti itu. Taib. Pertama, ada orang terkena syubhat, maka yang membantahnya adalah orang ahlul ilmi, orang yang berilmu, ya. Maka orang terkena syubhat itu ada dua. Jadi orang terkena syubhat itu ada orang yang terkena syubhat betul-betul dia kena syubhat, ya, betul-betul kena syubhat, kena dasar ilmu agama. Ada orang terkena syubhat kena berdasarkan syahwat. Dia tahu bahwasanya ini benar, tapi dia tidak mau mengerjakan. Ada syubhat ditompang dengan syahwat, ya. Nah, dan kebanyakan orang zaman sekarang itu disebabkan dengan syahwat, bukan syubhat, ya. Orang menolak kebenaran, menolak sunnah itu disebabkan dengan syahwatnya dia, bukan karena syubhat, ya. Syubhat itu sebagai bumbu saja. Pada hakikatnya apa? Syahwat dia, ya, hawa nafsunya, ya. Hawa nafsunya tidak senang dengan kebenaran. Nah, orang yang terkena syubhat, betul-betul kena syubhat, itu pertama kali, ya, cara manunya adalah syubhat itu dibantah dengan ilmu. Syubhat itu dibantah dengan ilmu. Siapa yang membantahnya? Adalah orang-orang yang berilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, apa tugasnya? Ya, mengantarkan orang tersebut atau mengajak orang tersebut hadir di majlis-majlis ilmu. Orang yang memiliki syubhat suruh dia hadir majlis ilmu. Kalau kita orang yang tidak pandai dalam membantah syubhat, kalau kita orang yang tidak ahli dalam ilmu agama, kita sekedar orang yang mungkin bukan banyak ilmunya, maka tugas kita adalah ajak orang tersebut hadir di majlis ilmu. Dengan seseorang menghadiri majlis ilmu setiap hari, maka syubhat itu akan hilang. Ya, sedikit demi sedikit syubhat itu akan hilang. Dan seorang muslim juga bersabar terhadap saudara yang terkena syubhat. Dia bersabar ya dalam mengajak. Ya, mungkin kadang-kadang malas dia diajak. Kadang-kadang mungkin dia malas untuk disuruh untuk hadir di majlis kajian, ya. Ada sebagian orang kadang-kadang terkena syubhat pemikiran liberal. Ada sebagian orang terkena syubhat pemikiran khawarij, pemikiran radikal, ya, suka mengkafirkan kaum muslimin, suka mengkafirkan misalnya pemerintahan. Ada seseorang terkena syubhat menganggap agama itu sama, semuanya masuk surga misalnya. Tidak mengapa seorang mau Islamkah atau non muslimkah, tidak ada masalah, yang penting tujuannya baik maka dia akan masuk surga. Ada orang yang terkena syubhat menghina istri-istri Nabi, mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, ya. Maka seorang muslim jika dia mengetahui saudaranya terkena syubhat dan semisalnya, maka dia bersabar dalam mengajak, ya, suruh dia hadir dalam majlis ilmu. Dengan orang yang sering hadir majlis ilmu, maka syubhat itu akan hilang, ya. Syubhat itu akan hilang, ya. Karena syubhat itu tidak akan kuat dengan sinarnya ilmu, ya. Ilmu agama, ilmu yang hak itu, ilmu yang disampaikan itu akan menghancurkan syubhat, ya. Walaupun tidak dibantah. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah memiliki perkataan yang sangat bagus dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Ketika beliau membantah orang-orang Rafidhah, apa yang beliau katakan? Kata beliau, sesungguhnya orang Rafidhah, ya, orang-orang yang mencela istri Nabi, yang mengkafirkan istri Nabi, kata beliau, sesungguhnya kalau dipikirkan dengan akal sehat manusia, maka ajaran orang-orang Rafidhah ini tidak akan diterima. Tidak akan bisa diterima oleh manusia. Siapapun, fitrah manusia tidak akan menerima. Coba bayangkan, menyiksa diri dengan mencambuk, siapa yang mau dicambuk? Ya, belajar agama dipukuli, siapa yang mau? Kadang ada yang maunya, fitrah manusia tidak ada. Ya, dicambuk berdarah tidak ada. Yang kedua, fitrah manusia, kata beliau, tidak ada orang yang rela, ya, istri-istri Nabi dihina, ya, dikafirkan. Tidak ada akal manusia, anak kecil saja tidak rela dia, sahabat-sahabat Nabi. Tetapi kenapa, kata beliau, pemikiran semacam ini diterima oleh orang, diambil oleh banyak orang. Apa sebabnya? Kata beliau,
Karena di situ ada hak yang disampaikan walaupun sedikit. Hak yang sedikit inilah yang menjadikan orang tersebut menerima pemikiran yang sesat tersebut. Ya. Karena hak yang sedikit, walaupun sedikit kata beliau, tetapi di situ ada al-haq. Maka kalau seandainya itu 100% kebatilan, maka tidak akan menolak. Karena ada hak yang sedikit inilah yang menjadikan magnet jiwa manusia untuk apa? Menerimanya. Bagaimana kata beliau dengan orang yang menyampaikan seluruh apa yang disampaikannya adalah al-haq, kebenaran. Ya. Maka kebenaran itu akan menghilangkan ya syubhat. Kebenaran itu, ilmu itu akan menghancurkan syubhat walaupun tanpa dibantah, walaupun tanpa seorang membantah. Dengan seorang hadir majelis ilmu, dengan sendirinya syubhat tersebut akan hilang pada diri seseorang. Wallahu a'lam. Kemudian ini terakhir pertanyaan ya, ini bagaimana ciri seorang itu gulu terhadap seorang ulama ya. Gulu terhadap seorang tersebut ya, diketahui orang tersebut gulu berlebihannya bisa dilihat misalnya dia fanatik buta. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Nito pasti bujur, yang disampaikan itu salah ya. Walaupun kambing sini madang kambing terbang anak percaya ya misal semacam itu, maka yang lain itu salah. Ini termasuk gulu itu adalah seseorang berbuat berlebih-lebihan terhadap seseorang tidak berdasarkan dalil ya, mengambil pendapatnya berlebihan ya, kebenaran mutlak di tangan dia misalnya, maka ini sifat gulu. Atau berlebih-lebihan dalam mengkultuskan dia ya, dalam mengkultuskan dia sehingga diposisikan sebagai orang yang maksum, tidak terhindar dari dosa. Guru ustadz itulah masya Allah ustadz yang kada pernah berdosa sidin itu ya, sidin itu masya Allah kada pernah berbuat dosa. Nah ini gulu, karena setiap manusia itu adalah pernah berbuat dosa. Maka ini termasuk perbuatan gulu, menganggap seorang tersebut maksum, terhindar dari dosa. Maka ini perbuatan gulu terhadap seseorang. Ini di antara ciri-ciri gulu tersebut ya, menganggap bahwasanya apa yang dia katakan itu benar 100% walaupun tidak berdasarkan dalil, mengkultuskan dia berlebih-lebihan. Maka ini bagian sikap seorang berlebih-lebihan terhadap seseorang ustadz atau seorang yang dianggap memiliki ilmu. Wallahu a'lam. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.